Shalom, selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mengawali hari ini, masih dalam nuansa tahun yang baru, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan buka dalam Yohanes 6 untuk mengawali firman Tuhan. Ayat yang pertama sampai ke 15 saya akan membacakan dan saudara bisa menyimaknya. Perikopnya ialah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihatnya bahwa orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil roti saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk semua orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan menyoroti 2 murid Yesus. Yang pertama Filipus, yang kedua Andreas, saudaranya Petrus. 2 orang yang sama-sama murid Yesus. Kejadiannya sangat luar biasa. Kita tahu anak sekolah minggu sering mendengarkannya cerita ini, bahkan ada lagunya yang dikatakan 5 roti dan 2 ikan dibuat Tuhan mukjizat dan sisanya 12 bakul. Saudara, ketika Yesus melihat 5.000 orang, jumlah yang tidak sedikit, saudara kasih Tuhan, itu laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan ketika melihat mereka, Tuhan katakan mereka harus diberi makan. Kita akan lihat dulu dari sudut pandang Filipus, saudara. Ketika Filipus melihat seperti itu, dia mulai pakai ukuran manusia. Dia mulai menghitung. Dia katakan, uang berapa, saudara? 2 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi mereka makan, saudara. Dia mulai pakai hitungan manusia, saudara dikasih Tuhan. Dia katakan, padahal waktu itu Tuhan sudah tahu apa yang hendak Ia lakukan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita di tahun ini, ketika kita memasuki pintu yang sudah Tuhan bukakan, satu hal buat pesan buat kita, jangan memakai logika manusia kita, saudara. Karena tidak akan mungkin, karena kita terbatas. Manusia adalah makhluk yang sangat terbatas. Kita tidak mungkin bisa
melaksanakan mandat yang Tuhan berikan dengan logika kita. Apa berarti logika nggak boleh dipakai? Tentunya logika sangat harus dipakai, tapi kembali lagi, biarlah Roh Kudus yang yang menuntun logika kita, bukan kita yang bukan diri kita sendiri. Karena ketika kita memandang, saudara, 25.000 orang, 5.000 maaf, bukan jumlah yang sedikit, saudara. Ya, 5.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Itu belum termasuk laki-laki dan perempuan. Hitungan manusia, bagaimana kita bisa menerima ini semua. Tapi kita lihat dari sisi Andreas, saudara. Di mana sebenarnya Andreas, Tuhan menguji, yang diuji itu Filipus. Tetapi Andreas merespon dengan dia katakan, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, saudara. Saya tahu yang kita mau lihat adalah Andreas. Dia mulai mencari, ya. Dia mulai melakukan tindakan, mencari orang yang membawa roti dan ikan. Meskipun waktu itu dia katakan apalah artinya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita memasuki pintu yang sudah Tuhan bukakan, tapi dimulai dari apa, saudara? Kita seperti yang dilakukan Andreas, kita mulai melangkah, saudara. Karena kalau kita tidak melangkah, kita nggak akan memasuki pintu tersebut. Mungkin langkahnya kecil seperti Andreas, langkahnya cuma menemukan 5 roti dan 2 ikan. Tidak berarti banyak. Saya tidak tahu sepanjang 2021 nanti apa yang saudara temukan untuk ketika memasuki pintu yang Tuhan bukakan. Mungkin hal tersebut kelihatannya tidak berarti, tidak sesuatu yang luar biasa. Coba kita lihat, kita renungkan sebentar. Kebutuhannya ialah 5.000 orang. Tapi yang dipunya, ini sering dikhotbahkan tentang mujizat, tentang apa yang ada pada kita. Tapi hari ini kita lihat, saudara, yang ada dengan realitas dengan kebutuhannya itu sangat berbeda, saudara. Sangat jauh, ya. Yang dibutuhkan itu 5.000 orang harus makan, belum termasuk laki-laki, perempuan dan anak-anak. Tapi realitasnya yang ada, bahkan katanya cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan apakah artinya ini, saudara? Tetapi saudara, ketika kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, ketika itu sesuatu yang terbatas, sesuatu yang kelihatannya tidak ada artinya, Tuhan bisa mencukupkan. Sehingga rencana Tuhan boleh terjadi. Yang Tuhan mau adalah 5.000 orang itu bisa makan. Dan itu terjadi. Mari pagi hari kita sama-sama merenungkan, saudara. Langkah kecil apa yang bisa saudara lakukan untuk melaksanakan mandat Tuhan, untuk memasuki gerbangnya Tuhan di 2021. Tentunya masing-masing pribadi bisa sama, bisa berbeda. Kalau satu ministry mungkin bisa sama, satu komunitas, satu langkah yang sama. Tetapi kalau kita lihat secara pribadi bisa juga untuk menemukan, mungkin kelihatan tidak luar biasa gitu ya, kelihatan biasa, tetapi ketika kau lakukan dengan ketaatan, Tuhan akan ubah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kuncinya cuma satu, saudara dikasih Tuhan, kita tidak boleh berdiam diri saja, ya. Andreas bisa berdiam diri saja menunggu Tuhan, ya. Yang dilakukan Tuhan apa? Andreas bisa berdiam diri, tapi dia tidak berdiam diri, dia mencari. Walaupun logika manusianya juga tetap jalan seperti Filipus, dia berlogika. Dan tentunya kalau kita semua mengalami hal itu juga berlogika, ya kan? Apa ya bisa uang segini untuk mencukupi roti cuma 5 dan ikannya cuma 2 untuk mencukupi 5.000 orang. Tetapi ketika Andreas melakukan tindakan untuk mencari anak tersebut yang membawa roti
dan 2 ikan. Kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Puji nama Tuhan. Renungan pagi buat pagi hari ini, biar saudara renungkan sama-sama. Intinya, jangan memakai logika kita sendiri. Logika tetap harus dipakai, tetapi kembali biarlah Roh Kudus yang menuntun logika kita. Yang kedua, jangan melihat dengan ukuran manusia, tapi lihatlah ketaatan untuk melakukan tindakan. Amin. Tindakan sekecil apapun bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.